Oke, kita ketemu kembali bersama dengan Bang Muha. Ya, di sini kita akan mengulik tentang keresahan masyarakat. Ini keresahan yang terjadi di dalam bermasyarakat. Memang bermasyarakat ini banyak sekali tingkah pola, banyak sekali orang, banyak sekali kepala, banyak sekali suku, banyak sekali bangsa, dan banyak sekali hati. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, ya, kawan-kawan semuanya, dalam bermasyarakat banyak sekali yang perlu kita pahami karena kita berdampingan dengan orang lain. Ya, kita berdampingan dengan orang lain. Pastinya kalau sudah berhubungan dengan orang lain, berdampingan dengan orang lain, kemudian bercengkrama dengan orang lain, ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu etika. Nah, kita akan membahas beberapa hal dasar saja tentang etika kita bermasyarakat. Ya, ada beberapa hal dasar yang perlu kita pahami loh kawan-kawan semuanya. Oke, jadi biar tidak jadi keresahan di masyarakat, biar semuanya itu bisa berdampingan dengan asik, bisa berdampingan dengan nyaman meskipun dalam kemajemukan, meskipun dalam suatu hal yang berbeda-beda. Nah, ini etika dasar yang harus kita ketahui. Ya, karena zaman ya, kita nyambung yang kemarin, video kemarin adalah bagaimana tentang kurangnya sumber sosial di dalam dunia nyata akibat adanya teknologi. Tapi sekarang kita akan membahas etikanya yang perlu kita perhatikan dalam bersosial, atau orang gampangnya bilang sopan santun, unggah ungguh, cara bersosial. Itu harus kita ketahui bersama kawan-kawan. Ya, biar apa? Ya biar kita benar-benar bisa loh berkolaborasi dengan asik. Tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang ih orang ini kenapa sih kok gitu banget ya? Gak gitu. Ya, biar gak kayak gitu. Oke. Nah, beberapa etika dasar yang harus kita ketahui sebagai anak-anak nih, generasi Z, generasi milenial, jangan sampai dihilangkan etika ini. Yang pertama, sopan santun dalam berbahasa. Ya, sopan santun dalam berbahasa. Ingat, kita ini bersosial. Ada tua, ada muda, ada tua, ada kecil, bocil, ada, kan? Nah, jadi kita harus mengatur, ya, etika berbahasa yang sopan. Seperti apa bahasa sopan? Kita harus mengetahui siapa sih cara ngobrol kita, siapa sih lawan ngobrol kita, apakah seusia, apakah lebih tua, apakah lebih muda. Nah, harus diketahui bersama. Karena kalau kita nggak mengetahui itu, ya pasti ada hal dan orang-orang yang berpandangan anak ini kurang deh, kurang sopan, anak ini kurang deh, kurang baik, jangan gitu. Jangan sampai. Berbahasa, bagaimana berbahasa yang baik? Satu, berbahasa ketika bersama teman sejawat. Ya. Nah, kalau bersama teman sejawat atau seumuran, itu kita bisa ngobrol dengan bahasa yang sangat santai. Ya. Aku, kamu, kalian, lu gue,
Nah, itu bisa, kan? Nah, itu karena kita berbicara dengan teman seumuran. Kadang karena anak sekarang lebih banyak cenderung bersosial di dunia maya dan jarang ketemu dengan orang-orang tua, akhirnya cara berbicaranya kepada orang tua yang berkurang. Ya, pola berbicaranya berkurang. Sama orang tua nih, jangan kamu, kan? Etikanya dijaga, karena itu orang tua. Kita harus menghargai dan menghormati orang tua. Nah, satu bentuk penghormatan itu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, kalau bahasa Jawa itu ada panjenengan, kan? Jadi kemudian bahasanya juga jangan yang meledak-ledak. Meledak-meledak itu kayak, kamu itu gini, bisa gak sih? Gak gitu cara ngobrol sama orang tua. Ngobrol sama orang tua harus, Bapak, Ibu, ya, bagaimana Bapak, bagaimana Ibu. Nah, gak boleh, Pak, gimana Pak, Bu, gimana Bu. Harus dijaga kesopanannya. Nah, sama ketika kita berbicara kepada adik-adik di bawah kita, jangan semena-mena karena ini anak bocil, kemudian bahasanya kita, ya memang bolehlah kita ke anak-anak kita itu karena mereka yang menghormati kita, jadi boleh kita agak keras sedikit. Gimana kamu? Nah, ini kan agak tinggi nadanya ya, agak keras. Gimana kamu? Boleh, tapi ingat ya, jangan serta-merta karena kalian merasa lebih tinggi, kamu akhirnya bentak-bentak terus ke dia, menghardik ke dia. Ada yang seperti itu, yang merasa dia udah gede karena merasa dia lebih tua. Kamu gini, kamu jangan gini, kamu gini. Ya kok gitu malah. Ya gak gitu dong, harus arah imbang dong. Kalau sama anak kecil harus bahasa-bahasa yang mengayomi. Adik, gimana Dik? Udah pulang belum? Gimana sekolahnya? Nah, kalau minta tolong pun ingat, meskipun dia kecil, kalau lagi minta tolong ke anak kecil, jangan, Dek, belikan ini dong. Harus dengan kata-kata tolong dulu. Tolong dong, Dek, belikan ini. Mau nggak? Nah, seperti itu. Kemudian, ya, kalau ke orang tua harus sopan. Bapak, Ibu, mohon izin. Nah, itu harus benar-benar ditaati. Itu bahasa. Kemudian sikap kalau lagi bicara dengan orang. Ini kadang-kadang anak sekarang ini cenderung acuh. Enggak boleh. Kalau ngobrol sama orang siapapun, selalu dahulukan akhlak. Ya, jadi seperti apa? Kalau ngobrol sama orang, tatap matanya. Jangan celingu lihat atas, lihat bawah, terus kemudian sok-sokan. Nah, kadang-kadang banyak nih, saya ketahui zaman sekarang ini anak kecil diajak ngobrol sama orang tua itu gini. Kamu dari mana, Dek? Aku lulus dari sini. Kenapa? Aku dari sini. Gak gitu. Tetap harus hormat, harus sopan. Kan? Ingat, karena kita ya hidup di kemajemukan, harus sopan. Kan seperti itu. Jadi kalau diajak ngobrol, tatap mata lawan bicara, kemudian dengarkan dia berbicara. Ini ya, kadang mendengarkan ini yang kurang, ya kan? Dengarkan orang berbicara. Kalau kita lagi benar-benar lagi ngobrol sama orang, jangan kita palingkan wajah. Dia lagi ngobrol sama kita nih, Joko, kamu gini. Kamu terus gini, ya gampang. Nggak ngelihat dia, nggak boleh kayak gitu. Nah, namanya ngobrol itu kan komunikasi. Nah, komunikasi itu kan pastinya antara satu orang atau dua orang kan. Nah, pasti kan ada subjeknya ya yang diajak ngobrol. Nah, kalau dia yang diajak ngobrol gini, noleh ke kiri ke kanan gini, gimana coba? Coba kalian bayangkan kalau kalian lagi ngobrol, kemudian yang kalian ajak ngobrol gini. Masa enak? Gak enak. Gak boleh kayak gitu, ya kan?
Jangan seperti itu. Ya. Yang pertama tadi gunakan bahasa yang bagus, ya. Gunakan bahasa yang sopan. Ya, kemudian juga atap orang yang kita ajak ngobrol. Jangan membelakangi orang yang ajak ngobrol. Nah, kan seperti itu. Jadi, akhlak dahulukan dalam bersosial. Oke. Harus kita pelajari bersama. Jangan sampai ketika kita bersosial kita nabrak segala macam lini. Kita harus belajar etika. Di sekolah kita udah belajar etika tuh. Dipelajari bagaimana cara ngobrol dengan guru, bagaimana cara ngobrol dengan orang tua, orang yang lebih tua. Kan? Awas. Semakin kita nyaman dengan dunia maya kita, jangan sampai kita kehilangan arah. Jangan sampai kita kehilangan kesopanan. Kata orang Jawa unggah-ungguh, tindak tanduk, ya sopan santun. Jangan sampai kita kehilangan itu semua. Harus benar-benar kita jaga. Ya, biar kita bisa bermasyarakat dengan indah, biar kita bisa bersama-sama ya berkolaborasi tanpa menyakiti satu sama lain. Nah, minimal dari hal terkecil itu tadi loh. Minimal dari anak-anak itulah. Ya, karena kenyamanan dalam berdiskusi, kenyamanan dalam bersosial itu diperlukan juga. Jadi, ayo kawan-kawan semua yang masih belum tahu mungkin dengan videonya Bang Muha ini ya biar nanti bisa menambah wawasan lah. Oke. Jadi kalau perlu ada yang mau didiskusikan, ditanyakan silakan. Nanti kita akan buatkan jawabannya agar tidak ada dusta di antara kita. Agar benar-benar informasi yang Bang Muha sampaikan itu nyampe ke kawan-kawan semuanya. Oke, mungkin itu dari Bang Muha. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channelnya Bang Muha, Muhajir Aziz, ya, agar kita benar-benar teredukasi, benar-benar termotivasi untuk terus berkembang dan maju pastinya. Sampai ketemu di video Bang Muha selanjutnya. See you.